Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya menyaksikan rilis berita resmi statistik Kabupaten Berau pada tanggal 2 Agustus tahun 2024. Rilis ini merupakan rilis perdana yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Berau, yang insya Allah akan kami lanjutkan dengan rilis berikutnya terkait dengan indikator makro di Kabupaten Berau. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, melanjutkan rilis dari BPS Pusat dan BPS Provinsi Kalimantan Timur, terdapat intisari yang akan kita bahas dalam rilis kali ini mengenai perkembangan indeks harga konsumen atau IHK Kabupaten Berau pada bulan Juli tahun 2024. Perkenalkan, saya Supriyanto, Kepala BPS Kabupaten Berau. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami sampaikan angka-angka atau indikator kepada Bapak dan Ibu sekalian, terdapat beberapa pendahuluan perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan barang serta jasa, perkembangan jenis dan kualitas barang atau jasa, serta perubahan selera dan perilaku masyarakat dapat mengubah pola konsumsi masyarakat. Indeks harga konsumen atau IHK merupakan salah satu data strategis BPS yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah terkait dengan pola konsumsi masyarakat. Salah satu bahan dasar perhitungan IHK adalah survei gaya hidup atau SBH. SBH dilaksanakan pertama kali pada tahun 1977 hingga yang terbaru pada tahun 2022. Beberapa perubahan mendasar dalam perhitungan IHK diantaranya adalah cakupan wilayah, metodologi perhitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang guna mendapatkan kondisi yang up to date. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada IHK tahun 2022, BPS kembali menyempurnakan perhitungan IHK, mengakomodasi bobot jenis pasar dalam perhitungan rata-rata harga di setiap komoditas. Selain itu, jika sebelumnya diseminasi IHK hanya dilakukan di level nasional dan kabupaten atau kota, IHK dengan tahun dasar 2022 akan didiseminasikan juga di level provinsi, yaitu di 38 provinsi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami sampaikan kondisi perkembangan indeks harga konsumen pada bulan Juli tahun 2024, khususnya di wilayah Kabupaten Berau. Secara nasional tercatat inflasi tahun ke tahun atau year on year sebesar 2,13%. Pada level provinsi tercatat inflasi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,18% secara year on year. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Berau dari bulan ke bulan atau month to month tercatat deflasi sebesar 0,71%. Sementara itu tercatat inflasi tahun atau year on year sebesar 2,58% pada wilayah Kabupaten Berau. Adapun inflasi tahun kalender atau year to date tercatat sebesar 2,21%. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita cermati perkembangan inflasi bulan ke bulan, terjadi penurunan indeks harga selama 3 bulan pertama di tahun 2024. Kemudian mengalami peningkatan pada bulan April yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, yang selanjutnya mengalami penurunan kembali pada bulan Mei tahun 2024. Pada bulan Juni terjadi deflasi sebesar 0,04% dan terus berlanjut hingga bulan Juli yang tercatat sebesar 0,71% deflasi yang ada di wilayah Kabupaten Berau. Kemudian jika kita rinci berdasarkan kelompok pengeluarannya, terdapat 3 kelompok komoditas yang menjadi penyumbang deflasi pada bulan Juli tahun 2024, antara lain pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 2,69% dengan andil sebesar 0,80%. Lalu pada kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,15% dengan andil sebesar 0,02%. Kemudian pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,12% dengan andil sebesar 0,01%. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun beberapa komoditas yang menjadi pendorong inflasi atau penahan deflasi terbesar pada bulan Juli diantaranya adalah komoditas bayam yang memberikan andil sebesar 0,06%, diikuti oleh komoditas ikan bandeng atau ikan bolu
sigaret kretek tangan, kangkung, biaya taman kanak-kanak, sigaret putih mesin, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, serta sigaret kretek mesin dan wortel. Kemudian pada komoditas penahan inflasi atau pendorong deflasi diantaranya adalah komoditas daging ayam ras yang memberikan andil sebesar 0,33%, kemudian diikuti oleh komoditas tomat, bawang merah, jagung manis, buncis, cabai merah, terong, bawang putih, kol putih atau kubis, dan beras. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita lihat dari tahun ke tahunnya, sebagaimana telah disebutkan bahwa untuk Kabupaten Berau, inflasi tahunnya sebesar 2,58%, di mana hal ini terdapat penurunan indeks harga pada bulan Juli dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Jika kita rinci, menurut kelompok pengeluaran, terdapat 3 kelompok komoditas yang menjadi penyumbang terbesar pada inflasi bulan Juli tahun 2024, diantaranya adalah pada kelompok makanan dan minuman serta tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,51% dengan andil sebesar 1,30%. Lalu pada kelompok kesehatan yang mengalami inflasi sebesar 24,88% dengan andil sebesar 0,62%. Serta kemudian pada kelompok perawatan dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 5,30% dengan andil sebesar 0,36%. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, adapun beberapa komoditas yang menjadi pendorong inflasi terbesar pada bulan Juli diantaranya adalah komoditas tarif rumah sakit yang memberikan andil sebesar 0,60%, diikuti oleh komoditas beras, ikan layang, ikan tongkol, udang basah, emas atau perhiasan, gula pasir, sigaret kretek mesin, pembalut wanita, tomat, dan sabun deterjen bubuk. Adapun juga komoditas yang menjadi penahan inflasi diantaranya adalah komoditas angkutan udara yang memberikan andil sebesar 0,21%, diikuti oleh komoditas daging ayam ras, ikan tokol atau ikan ambu-ambu, telur ayam ras, telepon seluler, bawang merah, bawang putih, air kemasan, minyak goreng, dan bahan bakar rumah tangga lainnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan terkait inflasi antar wilayah untuk wilayah IHK Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Juli tahun 2024. Pada Juli 2024, inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 2,58% dan yang terendah terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara sebesar 1,71%. Sementara dari bulan ke bulan atau month-to-month-nya, tingkat deflasi terendah terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara sebesar 1,08%. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai penutup dari rilis berita resmi statistik terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Berau pada bulan Juli tahun 2024, kami sampaikan ringkasan inflasi bulan Juli 2024. Bahwa pada bulan Juli 2024 terdapat deflasi month-to-month sebesar 0,71%, inflasi year on year sebesar 2,58%, dan inflasi year to date sebesar 2,21%. Penyumbang utama deflasi month-to-month pada bulan Juli 2024 di Kabupaten Berau adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,80%. Dengan komoditas utama penyumbang deflasi month-to-month-nya antara lain adalah daging ayam ras, tomat, dan bawang merah. Selanjutnya, 3 penyumbang utama inflasi year on year pada bulan Juli 2024 di Kabupaten Berau adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,30%, dengan komoditas utama penyumbang inflasinya yang pada kelompok ini antara lain adalah beras, ikan layang atau ikan benggol, udang basah, gula pasir, sigaret kretek mesin, dan tomat. Lalu pada kelompok kesehatan dengan andil 0,62%, komoditas penyumbang utama inflasinya adalah biaya tarif rumah sakit. Sedangkan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,36%, penyumbang inflasi utamanya adalah pada kelompok emas perhiasan, pembalut wanita, dan sabun deterjen bubuk. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, demikian tadi rilis perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Berau pada bulan Juli 2024 yang dapat kami sampaikan.
Untuk informasi lebih rinci terkait dengan berita resmi statistik yang dibuat oleh BPS Kabupaten Berau dapat Bapak dan Ibu sekalian akses melalui pada tautan berikut. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.